Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya. Saya mengajak kita melanjutkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-27. Kitab Mazmur pasal yang ke-27 kita akan fokus kepada ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-8, Saudara. Firman Tuhan mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Saya ingin mengajak kita memfokuskan pada ayat ini. Dalam terjemahan bahasa Inggris, ternyata ada beberapa macam terjemahan. Salah satunya dalam versi TPT, The Passion Translation. Saya akan bacakan bahasa Inggrisnya, bunyinya begini. I heard your voice in my heart. Jadi dalam bahasa Inggris versi The Passion itu dituliskan, aku mendengar suaramu di dalam hatiku. Jadi ternyata saudara, di sini dituliskan ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, tapi di dalam versi The Passion dituliskan, aku mendengarkan suaramu di dalam hatiku. Ada satu lagi terjemahan yaitu The Message. The Message menuliskan begini, when my heart whispered. Jadi ketika hatiku berbisik. Hatiku berbisik. Kalau kita melihat dari dua versi ini, saya mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata hati kita merupakan sebuah media untuk kita bisa mendapatkan suara Tuhan. Karena di versi The Passion itu adalah I heard your voice in my heart. Aku mendengar suaramu dalam hatiku. Dalam versi The Message dikatakan when my heart whispered. Waktu hatiku berbisik, ada suara yang muncul melalui hati. Jadi sangat kita lihat di sini bahwa salah satu cara atau sarana untuk kita bisa menangkap pimpinan Tuhan, suara Tuhan adalah melalui hati. Nah, di dalam bahasa aslinya, kata hati ini, saudara, ternyata punya pengertian salah satunya adalah conscience. Conscience itu artinya hati nurani. Jadi ternyata bagaimana sih mendengar suara Tuhan adalah melalui hati nurani. Nah, banyak orang selalu mereka mengatakan begini, saya ini tidak bisa mendengar suara Tuhan, Bu. Karena yang dipikirkan orang, karena yang dilihat orang, rata-rata diharapkan adalah suara yang audible. Seperti saudara mendengar saya pagi hari ini. Tetapi rupanya tidak demikian. Nah, Daud sebagai orang yang dikenal, sebagai orang yang suka mencari divine instruction, instruksi-instruksi Tuhan. Seperti beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bahwa sepanjang hari, Daud itu mencari untuk bisa mendapatkan pimpinan Tuhan sepanjang hari. Jadi rupanya inilah yang menjadi fokus dari salah satu dari tema doa-doa Daud, yaitu mencari pimpinan Tuhan. Nah, ternyata Daud bercerita bagaimana dia bisa mendengar suara Tuhan adalah dia mendengar bisikan di dalam hati. Dia mendengar ada suara di dalam hatinya. Nah, kita melihat lagi, saudara, kalau dilihat dari ayat 8, ada translation yang lain, yaitu ISV, International Standard Version. Dalam terjemahan ISV dituliskan begini, my mind recalls your word. Pikiranku mengingat firman-Mu. Jadi, my mind recalls your word. Pikiranku mengingat firman-Mu.
Jadi ternyata kata hati di sini juga bisa punya pengertian selain hati nurani adalah pikiran, mind. Ternyata media yang lain dari Tuhan untuk bisa berbicara kepada saudara dan saya adalah melalui pikiran. Tiba-tiba kata Alkitab, pikiranku bisa mengingat kata-kata firman-Mu. Jadi ini rupanya cara Tuhan untuk berbicara kepada saudara dan saya, yaitu melalui hati nurani dan melalui pikiran. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya, bahkan sampai hari ini, itu adalah begini: apakah tidak mungkin untuk tercampur? Bukankah dengan melalui hati nurani dan pikiran sangat bisa tercampur dengan suara yang lain? Misalnya suara Tuhan, suara keinginan kita, suara pikiran-pikiran kita sendiri. Itu sebabnya orang lalu mengatakan bahwa saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Sangat betul sekali bahwa hati dan pikiran kita sangat bisa dicampuri dengan suara-suara yang lain. Betul. Karena memang apa? Karena memang Tuhan bicara lewat hati nurani. Tuhan bicara juga lewat pikiran kita. Lalu bagaimana? Dulu pada waktu pelajaran mendengarkan suara Tuhan, saya pernah menyampaikan sebuah ilustrasi yang cukup gampang untuk bisa menjadi gambaran. Saya mengilustrasikan dengan sebuah alat speaker, saudara. Nah, saudara, alat speaker itu bisa dikonekkan dengan beberapa mic ya. Jadi kita ngomong lewat mic, kemudian keluar suaranya dikerasin lewat speaker. Nah, hati nurani kita, pikiran kita, itu adalah seperti speaker itu yang menyuarakan ke telinga kita, yang menyuarakan kepada saudara dan saya. Saya jadi ingat dalam Yohanes dituliskan juga bahwa Roh Kudus itu akan berbicara juga melalui suara hati kita. Kenapa? Alkitab menuliskan bahwa aku memberikan Roh Kudus kepadamu. Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan kamu tentang seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu akan juga pakai hati nurani dan pikiran kita untuk bicara. Nah, pertanyaannya gimana kita bisa membedakan antara suara Tuhan dengan keinginan-keinginan sendiri atau suara dari kegelapan? Seperti sebuah speaker yang akan menyuarakan ke kita. Lalu speaker ini dihubungkan dengan katakanlah 3 mic. Mic yang pertama suara Tuhan. Mic yang kedua adalah suara keinginan kita. Mic yang ketiga adalah suara setan. Misalnya seperti itu. Nah, kalau saudara tanya bagaimana cara saya membedakan, saya tidak akan bisa memberikan sebuah gambaran secara kaku. Misalnya suara Tuhan bentuknya ngebas, suara Tuhan bentuknya seperti ada gemanya. Nggak bisa seperti itu, saudara. Bahkan ketika saudara mendengar seorang pendeta misalnya berkata begini, oh gampang, ciri khas suara Tuhan pasti tidak akan menyalahin firman. Saya setuju itu. Tetapi Alkitab juga menuliskan bahwa ternyata iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat terang. Nah, kalau sudah sama-sama pakai firman gini, bagaimana saudara? Kalau sama-sama pakai firman. Dan kemudian, bagaimana cara kita membedakan? Nah, sama seperti ketika 3 mic ini diperdengarkan kepada saudara, saya ilustrasikan begini. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya saudara ditutup mata. Nah, mata saudara ditutup nih pakai sapu tangan. Kemudian ada 3 orang yang akan ngomong lewat mic. Orang yang pertama katakanlah adalah istri atau suami saudara. Itu orang pertama. Orang yang kedua katakan adalah tetangga saudara. Orang yang ketiga mungkin tetangga dari beberapa blok gitu ya. Orang yang ketiga
adalah katakan seseorang asing yang tidak saudara tahu. Saya yakin saudara bisa menjawab pertanyaan saya. Ketika ada orang asing ngomong pakai mic, lalu kemudian saudara disuruh menebak siapakah itu yang lagi berbicara. Saudara tidak akan bisa ngomong, karena saudara tidak kenal. Tetapi ketika detik pasangan saudara yang ngomong lewat mic, saya percaya tanpa ragu-ragu, saudara bisa berkata, oh itu suara pasangan saya, oh itu suara suami atau suara istri saya. Dengan kata lain, bagaimana cara kita membedakan suara Tuhan adalah sederhana. Dengan siapa kita paling sering bergaul, suara itulah yang akan terdengar lebih jelas. Kalau kita lebih sering bergaul dengan berita-berita televisi yang negatif, maka suara-suara yang sering muncul di pikiran, suara yang sering muncul di hati adalah suara ketakutan, suara kekhawatiran, suara kecemasan gak tenang. Itulah yang terjadi. Demikian juga kalau kita sering bergaul dengan Tuhan, sering baca Alkitab, sering nyembah, maka suara Tuhan akan lebih menonjol daripada suara-suara yang lain. Terjemahan ISV menuliskan my mind recalls your word. Pikiranku mengingat firman. Nah pertanyaannya, kalau tidak pernah baca Alkitab, bagaimana pikiran kita bisa mengingat firman? Nah saudara bayangkan kalau saudara bergaul sangat erat dengan firman. Tiap hari bukan cuma baca satu pasal. Tiap hari terus-terusan baca. Waktu luang baca Alkitab. Ada senggang baca Alkitab. Bukan cuma baca Alkitab, tetapi ketika baca diingat-ingat terus. Jalan ke mall sekalipun nginget-nginget firman. Nah, gimana ndak gampang bahwa sewaktu-waktu ada sesuatu persoalan atau pergumulan, akan ada salah satu firman yang tiba-tiba keluar, yang dipakai oleh Roh Kudus untuk berbicara kepada saudara mengenai sebuah situasi, sebuah keadaan. Jadi, dengan siapa saudara lebih banyak bergaul? Dengan siapa saudara lebih banyak menghabiskan waktu? Itulah yang akan menjadi suara terkuat di dalam hati saudara. Saya ingat sebuah pengalaman konyol ya saudara. Pada waktu zaman waktu masih SMP SMA ya. Dulu pasti yang generasi lebih muda enggak tahu. Dulu film telenovela itu booming ya. Kalau sekarang kan drakor. Kalau dulu film telenovela. Film telenovela itu seringkali datang dari orang-orang mana ya? Orang-orang kayak Spanish gitu ya. Nah, ada satu film telenovela yang mungkin saudara ingat, yang generasi-generasi saya ya. Saya enggak tahu kalau generasi Julius ada enggak ya? Ada mestinya ya. Nah, itu ada satu film yang judulnya Cassandra. Nah, Cassandra, saudara. Ada Maria Mercedes, ada Cassandra. Nah, itu ada beberapa, saya lihat ada wajah ibu-ibu ketawa senyum. Wah, berarti tahu ini generasi angkatan yang sama. Saudara, saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi dua film ini pada zaman itu sangat, gila banget, sangat booming. Sangat dicari orang, dan karena cuman diceritakan, karena cuman disiarkan di televisi, nggak ada zaman sekarang seperti internet. Jadi kita tuh menunggu tiap minggu next-nya, menunggu tiap minggu next-nya, betul saudara? Nah, saking buat saya ya, saking bagusnya, sampai nggak tahan untuk nunggu minggu berikutnya. Aduh, kok udah cepet selesai. Nunggu 1 minggu tuh rasanya lama sekali. Nah, dari antara dua film ini, Maria Mercedes sama telenovela, saya masih teringat loh Bapak Ibu lagunya sampai hari ini. Bayangin,
itu udah berapa tahun lagunya masih hafal, Saudara. Kenapa? Saya terus terang mau cerita sesuatu hal yang memalukan sebetulnya. Saya itu sampai ngefans sekali di antara dua film ini, terutama pada film Cassandra. Karena pemainnya tuh cakep banget, cakep banget. Saya nggak tahu apakah bisa di search di internet karena saya nggak pernah ya. Cakep banget. Saya kesengsem, ini orang kok cantiknya luar biasa. Terus kemudian Saudara, nah itu kan rata-rata film-film kayak gitu tuh kan disenangi banyak orang. Cerita-cerita mirip Cassandra itu, Mary Mercedes itu cerita-cerita mirip Cinderella, Saudara. Jadi orang miskin ditaksir sama pangeran kaya gitu kan. Wah, itu kan banyak toh impian-impian kita, terutama orang-orang yang sudah putus asa itu ya, kepingin kaya cepet itu, lalu membayangkan hidup kita tuh kayak Cinderella gitu ya, Saudara. Ada pangeran kaya yang menjemput, lalu kemudian happily ever after. Setelah menikah kok nggak seperti film Cassandra, nggak happily ever after, lah kok nggak seperti itu ya kan. Nah itu Saudara, waduh dipasang nih fotonya, di-chatting sama Lia. Oke Saudara, jadi itu film, cakep toh, ganteng banget tuh. Tapi zaman itu, kalau sekarang udah beda, sekarang seleranya sudah Korea, Saudara. Jadi nggak bisa disamakan. Nah saya tuh kesengsem banget sama film ini, Saudara. Kesengsemnya luar biasa. Sampai setiap waktu itu, yang saya bahas itu Cassandra. Sama temen tuh bahas Cassandra. Kemana-mana tuh keinget Cassandra. Saya ngefans banget. Nah, luar biasanya begini. Anda bayangin. Pada waktu saya berdoa syafaat. Wah, zaman dulu itu pada waktu doa syafaat nih Saudara ya. Itu wah, kadang itu maksa diri kita ngantuk-ngantuk tetap doa. Maksa diri itu kan ditarget tuh, dididik sama mentor. Wah, harus doa 1 jam. Nah, kan gitu toh. Nah, namanya anak muda suruh doa 1 jam itu setengah mati, Saudara. Jadi ketika doa kadang-kadang ngantuk, Saudara. Apalagi doa pagi gitu ya. Sambil doa, bahasa roh, sama ngantuk-ngantuk. Channelnya rada meleset-meleset sedikit. Kemudian sambil agak ngefly, tiba-tiba di dalam doa saya nih, habis bahasa roh, doa saya bisa begini, Tuhan, aku berdoa, tolong Cassandra. Tolong Cassandra. Baru beberapa menit kemudian baru sadar, loh kok aku doain film Cassandra. Saudara, ini menunjukkan bahwa film ini sudah sangat mendominasi saya sampai luar dalam. Loh, sampai doa syafaat itu loh. Bukan penyembahan tapi Tuhan tolong Cassandra. Tuhan tolong Cassandra. Terus saya tuh sampai mikir, nah aku ini doa syafaat apa? Kok doa syafaat Cassandra? Nah dari situ saya tahu, wah ini enggak beres ini. Ini sudah memberhala sama film. Ini sudah mengidolakan keterlaluan. Nah kenapa? Langsung otomatis keluar dari alam bawah sadar ketika ngefly sekalipun, yang keluar adalah film Cassandra. Sederhana, karena saya sangat bergaul erat dengan film Cassandra. Nah, ini yang dangerous, Saudara. Sama, kalau kita hari ini bergaulnya lebih erat sama drakor. Saudara, ada apa-apa Anda ingat drakor. Contohnya gini, Anda lihat film drakor, drama Korea. Kemudian di situ cerita tentang misalnya orang diperlakukan tidak adil. Bagaimana dia kemudian bales. Saudara, ketika Anda ngalamin, yang teringat dulu, oh reaksi lakonnya ini, reaksi pemerannya gini, terlalu dibodohin begini-begini. Ada yang keinget itu, karena kita bergaul terlalu sering dengan drakor. Jadi dengan siapa, dengan apa kita paling banyak menghabiskan waktu, maka suara itulah yang akan menjadi suara terkuat di dalam hati dan di dalam pikiran.
Jadi kalau saudara sederhana mau tahu membedakan suara Tuhan atau enggak, maka saudara harus bergaul lebih banyak lagi dengan firman Tuhan, dengan penyembahan. Anak-anak muda yang jatuh cinta. Nah, yang di sini kan sudah banyak yang sudah pernah jatuh cinta. Anak-anak muda yang lagi jatuh cinta pasti susah untuk mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena mau makan, ingat dia. Makan bakso pun wajah dia yang terbayang di bakso. Makan pangsit mie, terbayar wajahnya. Ya toh? Saya tidak tahu apakah Erik dulu juga begitu sama istrinya. Mau makan nasi campur, terbayang wajahnya. Aduh, merah-merah seperti pipinya yang begitu cantik. Nah, Anda bayangin, tiap menit ke toilet pun inget dia. Mandi pun inget dia. Kerja pun tidak bisa konsen, inget dia. Sekolah, di buku fisika juga inget dia. Sepertinya di buku fisika ada fotonya dia. Nah, terus gimana kalau dengar suara Tuhan? Tuhan, apakah ini jodoh saya? Ya pastilah kebayang si dia. Lalu kemudian suara yang muncul adalah, "Heeh, iya, itu adalah jodohmu." Anda bisa tahu kan, sesuatu yang kita sangat erat-erat, sangat terkoneksi dengan erat-erat, itulah yang akan menjadi suara yang paling kuat. Demikian juga milih pekerjaan. Pekerjaan mana yang kita inginkan, itu akan menjadi suara yang lebih kuat daripada suara Tuhan. Karena itu, kita harus nguatin untuk mendekat dengan suara Tuhan, firman Tuhan, mendekatin dengan penyembahan lebih daripada yang lain. Sehingga suara Tuhan bisa lebih dikuatin daripada suara-suara yang lain. Jadi kesimpulannya adalah begini, karunia untuk mendengarkan suara Tuhan adalah karunia relationship. Karunia untuk mendengarkan suara Tuhan adalah karunia relationship. Artinya, saudara tidak bisa mengharapkan tumpang tangan atau impartasi dari seorang hamba Tuhan untuk copy paste menangkap kemampuan mendengar suara Tuhan. Kemampuan mendengar suara Tuhan akan berjalan seiring dengan keakraban, pergaulan yang erat dengan Tuhan. Relationship saudara dengan Tuhan akan menentukan tingkat kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Saya berharap mari kita sama-sama makin mengasah kemampuan kita untuk menangkap pimpinan Tuhan, kemampuan kita untuk menangkap suara Tuhan, dengan semakin membangun hubungan dan pergaulan kita dengan Tuhan lebih lagi. Yuk kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Puji Tuhan. Satu minggu lagi kita akan jumpa di Surabaya ya saudara. Sangat excited menunggu waktu. Anak saya luar biasa. Mama, 7 hari lagi, 8 hari lagi kita akan ke Indo. Saudara, jadi CEO di Surabaya. Jadi nanti after 1 minggu kita bisa onsite ya, doa pagi sama-sama. Saya mengajak kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Di tangan kanan kami mengangkat roti yang kami percaya adalah tubuh-Mu sendiri yang telah dipecah-pecah buat kami. Saat kami makan roti ini, kami telah ditebus. Kami ada dan dikaruniai dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati.
hati yang dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita angkat anggur. Terima kasih untuk darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kami. Darah yang menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Darah yang telah membawa kami menjadi kehidupan yang baru. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, kata Tuhan, tetapi telah menjadi putih seperti salju. Darahmu Tuhan yang mampu untuk menebus segala dosa sehancur apapun. Kami dibarui menjadi ciptaan yang baru. Di dalam Kristus kami adalah ciptaan baru. Terima kasih Bapa, kami terima darah perjanjian baru ini dalam nama Yesus. Mari kita minum sama-sama. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Kami kembalikan segala kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin.